Dario sudah tidak peduli apapun lagi, tidak peduli pada tatapan ibu mertua dan kedua orang tuanya, tidak peduli juga jika mereka mengatainya lemah. Dario hanya ingin menyembunyikan wajah di perut Savana dan menangis. Berada dalam pelukan Savana, Dario merasa tenang dan tidak takut apapun. Dario bisa mencurahkan isi hatinya dan menangis tanpa merasa takut dicap lemah. Savana menerimanya dengan tulus. Dario merasa begitu disayangi dan dicintai. Savana adalah rumahnya. Savana tempatnya berpulang dan merasa tenang. Tenang ya, putri kita anak yang hebat. Dia akan baik-baik saja di tempat peristirahatannya. Nanti aku temani kamu bertemu Asura. Jangan dengarkan bisikan itu, jangan turuti juga. Cukup dengarkan ucapanku. Dario mengangguk. Savana melepas pelukan dan menangkup pipi suaminya. Kedua jempolnya mengusap lembut pipi yang basah itu. Belakangan ini Dario sering menangis. Rasanya Savana masih tak percaya. Laki-laki super egois, selalu ingin menang sendiri, terlihat kokoh dan begitu kuat, bisa menjadi serapuh dan selemah ini. Kejadian demi kejadian menyakitkan belakangan ini merenggut senyum dan semangat hidupnya. Untuk itulah Savana di sini. Savana akan mengembalikan senyum dan semangat hidup suaminya. Sekarang tarik nafas dan keluarkan perlahan. Dario memejamkan mata dan mengikuti instruksi Savana untuk menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan perlahan-lahan. Begitu terus berulang kali sampai Dario benar-benar merasa tenang. Masih mendengar suara bisikan-bisikan itu, Dario menggeleng. Sudah tenang, Dario mengangguk. Pelan-pelan ya mas, kita lewati ini sama-sama. Aku akan selalu menemani kamu. Savana mengusap rambut suami dengan lembut. Sekarang kita lanjut makan ya, aku suapi. Dario mengangguk. Savana menggeser kursi lebih dekat pada kursi Dario. Merasa kurang dekat, Dario menarik lagi kursi Savana hingga lengan mereka saling bersentuhan. Saat menarik kursi tadi, Dario merasa otot punggungnya sakit, tapi tak apa. Rasa sakit itu langsung hilang saat menyadari jaraknya dan Savana menjadi lebih dekat. Savana berdeham untuk mengaburkan rasa gugupnya. Sekarang aku suapi, Mas harus makan banyak biar cepat sehat. Nanti makan 3 piring ya. Dario melotot. 3 piring? Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Mau? Jawab Dario cepat, takut Savana marah. Savana tertawa. Bercanda mas, sini buka mulutnya. Pesawat mau mendarat. Savana meliuk-liukkan tangan dan mengarahkan sendok ke mulut Dario. Aku bukan azam, nggak perlu pesawat-pesawatan. Ya udah, ganti ya. Buka mulutnya. Helikopter mau mendarat, sama aja. Gemas Dario. Savana tertawa. Ya udah sih mas, tinggal makan doang. Ayo cepat. Dario membuka mulut dan melahap sesendok nasi itu. Entah kenapa makanan jadi enak saat Savana menyuapinya. Padahal tadi Dario tidak nafsu makan, tapi sekarang rasanya Dario ingin menghabiskan semua makanan asalkan disuapi Savana. Saat Dario dan Savana sedang sibuk dengan dunia mereka, ada yang diam-diam memperhatikan Helen, Anthony, dan Ayuma. Ketiga orang tua itu sibuk dengan pikiran masing-masing sambil sesekali mencuri pandang pada anak-anak mereka. Helen terharu dengan kesabaran Savana mengurus Dario. Jujur saja, dari sekian banyak orang yang Helen temui, untuk pertama kalinya Helen bertemu sosok perempuan sesabar Savana. Hatinya benar-benar tulus, cintanya begitu kuat, kasih sayangnya murni tanpa pamrih. Savana bahkan mau menemani Dario saat terpuruk seperti ini. Dulu Helen berpikir Savana beruntung menikah dengan Dario, tapi sekarang Helen sadar
Dario lah yang beruntung menikah dengan Savana. Begitu juga Anthony yang terharu melihat perhatian Savana pada Dario. Ketulusan cinta Savana tidak perlu diragukan lagi. Pilihan Anthony tidak salah, mendukung Savana menjadi menantunya. Sementara Ayuma juga hanyut dalam pikirannya sendiri. Senyum ceria dan binar mata Savana membuat hati Ayuma mencelos saat bersamanya. Savana juga sering tersenyum, tapi senyumnya tak seceria saat bersama Dario. "Mama, Papa, kenapa nggak lanjut makan?" tanya Savana sambil bergantian menatap Ayuma, Helen, dan Anthony. Mereka bertiga mengerjap dan lanjut makan. Sarapan pun dalam keadaan hening. Lebih tepatnya hanya mereka bertiga yang diam, sedangkan Savana terus mengajak bicara Dario. Savana memastikan pikiran Dario tidak kosong, sehingga bisikan-bisikan itu tidak muncul lagi dalam kepalanya. Selesai sarapan, Dario dan Savana berencana ke rumah sakit menjemput Azan. Anthony dan Helen sudah berangkat ke rumah sakit duluan. Ayuma juga ingin ikut ke rumah sakit, tapi Ayuma harus pulang menemui abangnya. Andrew tiba di Jakarta sekitar jam 6 pagi tadi. Beberapa kali juga Andrew mengirim pesan dan menelpon, tapi karena baterai Ayuma lowbat, sekitar jam 8 tadi Ayuma baru membaca pesan Andrew. Selain itu, Ayuma juga merasa kurang enak badan. Jika Ayuma tetap memaksa ikut ke rumah sakit, kemungkinan kondisinya akan drop dan Savana juga yang akan khawatir nanti. "Kamu gak apa-apa sendiri ke rumah sakit?" tanya Ayuma sambil mengusap pipi Savana. "Aku gak sendiri, Ma, ada Mas Dario sama Pak Jono." "Iya, Mama tahu, tapi Mama tidak yakin kamu tidak akan aman bersama Dario." Savana meraih tangan Ayuma dan menggenggam dengan kedua tangannya. "Kalau Mama tidak bisa percaya sama Mas Dario, tolong percaya padaku, Ma. Putri Mama ini bukan perempuan lemah. Sejak dulu aku terbiasa melindungi diri sendiri. Jika aku terluka, mungkin lagi apes aja. Jadi Mama gak perlu terlalu mencemaskanku." Savana senang mendapat perhatian begitu besar dari Ayuma. Perlindungan, kasih sayang, penjagaan Ayuma memberikan itu semua padanya. Savana sangat berterima kasih untuk semua itu, tapi Savana juga khawatir dengan kasih sayang berlebihan dari Ayuma. Savana khawatir terlalu menyusahkan Ayuma. Sekarang seluruh fokus Ayuma hanya tertuju padanya. Ayuma bahkan mengesampingkan kondisinya sendiri. Sedih, Savana sedih sekali. Harusnya sekarang Savana yang menjaga Ayuma dan memberikan kebahagiaan di masa tuanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sampai detik ini Savana masih menyusahkan Ayuma dengan masalah-masalahnya. "Bagaimana bisa? Mama tidak mencemaskan kamu, sayang. Kamu putri Mama." "Iya, Ma, aku tahu. Tapi sebagai putri Mama, aku juga mencemaskan kondisi Mama. Dari kemarin, Mama sibuk mengurusku sampai Mama lupa mengurus diri Mama sendiri. Sekarang aku sudah mulai pulih dan Mama tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Sekarang Mama pulang dan beristirahat. Aku janji aku akan menjaga diri baik-baik. Jika terjadi sesuatu, aku pasti langsung menghubungi Mama." Savana menoleh pada suaminya yang menunggu di samping mobil. Jarak mereka cukup jauh. Dario tidak bisa mendengar obrolan mereka, tapi sedetik pun Dario tidak melepas pandangan dari Savana. Seolah takut jika mengedip terlalu lama, Savana akan hilang dari pandangannya. "Ya udah," Ayuma memeluk Savana sekali lagi. "Ingat ya, kalau ada apa-apa langsung telepon Mama. Mama akan langsung datang dan melindungi kamu." "Iya, Mama Heroku." Ayuma tertawa, melepas pelukan dan menciumi pipi putrinya kanan kiri. Cantiknya kesayangan Mama. Ayuma mencubit gemas pipi Savana. Dulu saat kecil Savana pasti lucu dan imut, sayang sekali. Ayuma tidak bisa melihat tumbuh kembang putrinya dari kecil sampai dewasa seperti
seperti ini. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Iya Mah. Ayu Mah masuk ke dalam taksi yang sudah dia pesan. Setelah mobil Ayu Mah keluar dari gerbang, Savana menghampiri Dario. Mas Dario, Savana tersentak saat tiba-tiba Dario menariknya dalam pelukan. Kangen, aku dari tadi di dekat kamu loh Mas. Kamu juga bisa melihatku jauh, 10 langkah doang dari tempat kamu berdiri, mana ada jauh, tapi bagiku itu jauh. Dengan kedua tangan masih melingkar di pinggang ramping istrinya, Dario melepas pelukan. Mata sayunya menyusuri setiap jengkal wajah cantik nan manis di depannya ini. Kita harus segera ke rumah sakit, Mas. Azam pasti sudah menunggu kita. Sekalian check up luka jahitan kamu. Ayo. Karena Dario hanya diam, Savana pun menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah itu Savana meminta Pak Jono melajukan mobil menuju ke rumah sakit tempat Azam dirawat. Tak ingin ada celah, Dario menggeser duduknya hingga benar-benar menempel pada Savana. Seketika tubuh mungil Savana terpojok di dekat jendela dan terhimpit tubuh suaminya. Meskipun sekarang kurus, tetap saja tubuh Dario lebih besar daripada Savana. Sesak, Mas, geseran dong, itu kan masih luas. Pak Jono yang menyetir menahan tawa. Harus ya geser, tanya Dario dengan muka polos yang membuat Savana ingin sekali menguyil-nguyilnya. Iya dong suamiku, aku kejepit ini. Kalau aku geser ke tengah, kamu ikut geser ya, biar kita bisa dekat. Agar suaminya mau bergeser, mau tidak mau, Savana mengangguk. Sini, ucap Dario setelah bergeser ke tengah-tengah kursi, lalu menepuk-nepuk bagian kursi tepat di sampingnya. Savana pun bergeser mendekat. Karena masih ada celah, Dario langsung melingkarkan tangan di pinggul Savana, menarik lembut hingga tubuh mereka menempel tanpa jarak sedikit pun. Savana menoleh dengan mata memicing. Harus ya nempel kayak gini Mas, perangko aja kalah sama kita. Kamu gak nyaman ya? Dario meringis. Maaf, tapi aku gak mau jauh-jauh. Sebenarnya definisi jauh menurut kamu itu gimana sih Mas? Kita kan masih semobil, kok kamu merasa jauh? Jauh itu kalau kita berjarak, kalau berdekatan tanpa celah gini baru dekat. Dan kamu akan marah kalau tahu apa yang aku pikirkan sekarang. Savana menyipitkan mata. Apa yang kamu pikirkan? Dario merapatkan bibir, agak malu ngomongnya. Apa? Ngaku. Dario menggeleng. Nanti kamu marah. Enggak Mas, aku enggak akan marah. Tapi kalau yang kamu pikirkan itu menyebalkan, aku akan mencekik kamu. Dario tersenyum samar. Enggak jadi jujur deh. Jujur dong, ayo jujur. Savana menarik-narik kaos suaminya. Itu sebenarnya tadi aku kepikiran ingin memangku kamu biar kita semakin dekat. Savana ternganga, sementara Dario melempar pandangan keluar jendela sambil mengulum senyum. Dasar ya kamu. Savana menggelitiki perut suaminya dengan gemas. Dario tertawa. Pak Jono yang melihat kemesraan manis itu diam-diam juga ikut tersenyum. Bahagia sekali melihat tuan dan nonanya bahagia seperti ini. Semoga saja ini menjadi awal yang baik untuk hubungan mereka. Mami kemana? Kenapa belum datang juga? Azam mau ketemu Mami. Azam tenang ya, sebentar lagi Mami sama Dedi kesini. Jangan nangis ya. Victor menggendong Azam dan menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Bukannya tenang, Azam justru menangis semakin kencang. Sayang sekali Arsen tidak ada di sini. Sekitar 15 menit yang lalu Arsen kembali ke ruangan Abian. Seandainya ada Arsen, mungkin Azam lebih tenang karena Arsen adalah omnya. Sedangkan Victor tidak terlalu dekat dengan Azam. Azam mungkin masih merasa asing. Kenapa Mami jahat banget ninggalin Azam? Kenapa Mami bohongin Azam? Bilangnya sebentar tapi sampai sekarang belum datang. Mami udah gak sayang Azam lagi. Mami gak bohong Azam. Mami lagi diperiksa dokter. Ya udah kalau gitu bawa Azam ke ruangan dokter yang mengobati Mami.
mau ketemu mami sekarang. Azam berteriak kencang sampai gendang telinga Victor ingin pecah. Victor yang tidak punya pengalaman apapun mengurus anak merasa sangat tertekan. Harus mengurus Azam, Victor tidak bisa membayangkan betapa sabarnya Savannah mengurus Azam dan Azura saat mereka sedang sakit. Awas ya, nanti kalau mami datang ke sini, Azam nggak mau ngomong sama mami. Azam mau ngambek. Victor tersenyum lama-lama. Gemas juga dengan bocil ini. Saat Victor sedang menenangkan Azam, pintu ruangan terbuka. Azam panggil Helen dan Anthony. Mami mana? Teriak Azam memekakkan telinga. Helen dan Anthony. Mobil mami masih di jalan sayang, sebentar lagi sampai di sini, ucap Anthony sambil mengambil alih Azam dari gendongan Victor. Mobil? Kenapa mami bawa mobil? Semalam Grandma bilang mami diperiksa dokter. Helen dan Victor membulatkan mata, menyadari kebohongan mereka terbongkar. Grandma bohongin Azam. Azam gak suka dibohongi. Kenapa sih? Kenapa semua orang suka sekali menyembunyikan sesuatu? Kenapa orang dewasa suka main rahasia-rahasiaan? Azam juga mau tahu. Azam sudah besar. Tangisan Azam semakin histeris dalam gendongan Anthony. Sayang, tenang ya. Anthony mengayun-ayunkan pelan Azam untuk menenangkan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, membuat semua orang menoleh ke arah pintu. Azam, suara lembut itu membuat Azam yang menyembunyikan wajah di leher Anthony menoleh ke arah pintu. Seketika tangis Azam semakin kencang, berkali lipat lebih kencang dari tadi begitu melihat Savannah di ambang pintu. Mami, mami, sayang. Savannah menghampiri Azam ingin menggendongnya, tapi Dario menahan tangan Savannah. Jangan, larang Dario. Azam seketika melotot pada Dario karena melarang Savannah menggendongnya. Kenapa dia dilarang mami gendong Azam? Azam mau digendong mami. Sayang, kamu udah agak kecil lagi, badan Azam sudah besar. Mami lagi sakit, kasihan mami kalau gendong kamu. Azam masih kecil, Dedi. Azam masih anak-anak, protes Azam. Victor mengulum senyum. Beberapa menit yang lalu Azam marah-marah dibilang anak kecil, tapi sekarang Azam tiba-tiba ingin dipanggil anak kecil karena ingin digendong maminya. Ya udah sini, mami gendong. Mami nggak sakit kok, mami sehat, mami kuat, gendong Azam. Savannah mengulurkan kedua tangan ingin menggendong Azam, tapi Azam justru diam saja dan masih melingkarkan tangan di Anthony. Ayo sini, mami gendong. Tiba-tiba Azam mencepitkan bibir ke bawah dan menangis lagi. Azam mau digendong mami, tapi Azam kasihan sama mami. Nanti mami capek gendong Azam terus sakit. Mami semakin parah. Kenapa Azam jadi besar? Kenapa Azam gak kecil aja biar mami kuat gendong Azam? Semua orang yang ada di ruangan itu kasihan, tapi tak kuasa juga menahan senyum melihat tingkah lucu Azam. Ya udah, mami duduk di kursi, terus Azam sini duduk di pangkuan mami. Savannah pun duduk di kursi, lalu Anthony mendudukkan Azam di pangkuan Savannah. Mami gak capek kan pangku Azam? Tanya Azam sambil sesegukan. Enggak sayang, sini peluk mami.